مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa hingga hari ke-9 ini. Anak-anak, hari ini Bu Guru akan menceritakan sedikit kisah tentang Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ismail ini merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan ibunya Siti Hajar. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan seorang putra. Kemudian Allah menjawab doanya, yaitu Nabi Ibrahim dianugerahi seorang putra yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Saat Nabi Ismail lahir, beliau harus pindah bersama ibunya dari Palestina menuju sebuah bukit di daerah Mekah, Arab Saudi yang bernama Bukit Faran. Ketika Ismail sudah besar, saat Nabi Ibrahim mengunjunginya, Nabi Ibrahim menyampaikan sebuah mimpi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterimanya. Beliau mengatakan bahwa dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh ayahnya, Nabi Ismail pun menjawab bahwa Nabi Ibrahim harus segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mendengar hal tersebut, akhirnya Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail dan mengasah sebuah pisau, bersiap-siap untuk menyembelih Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pada saat Nabi Ibrahim menyayat leher Nabi Ismail, tidak terjadi apapun hingga berulang kali kejadian tersebut. Nabi Ibrahim pun bingung kenapa setiap pisau yang disayatkan ke leher Nabi Ismail itu tidak mengenai leher Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu kemudian tiba-tiba terdengar seruan dari Allah Subhanahu. Saat peristiwa tersebut terjadi, terdengar sebuah seruan, yaitu seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan tersebut tertuang dalam Quran surat As-Saffat ayat 104 sampai 109. Dalam surat As-Saffat ayat 104 sampai 109 tersebut, Allah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim boleh menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing. Akhirnya, mendengarkan perintah tersebut, Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah bahwa Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Nah, kejadian tersebut menjadi cikal bakal bagi umat Islam untuk melaksanakan kegiatan tersebut setiap
Peristiwa tersebut menjadi sangat bersejarah karena mengandung pesan yang sangat mendalam, yaitu tentang ketabahan seorang anak dan ketaatan seorang ayah dan melaksanakan perintah Tuhannya, dan sekaligus menjadi peristiwa yang mengharukan sebab pada akhirnya mereka dapat hidup bersama-sama kembali menjadi keluarga setelah lulus menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa tersebut sampai sekarang masih kita laksanakan, yaitu setiap tanggal 10 Zulhijjah, yaitu kita melaksanakan hari raya Idul Adha, yaitu dengan menyembelih korban sebelum. Peristiwa ini menjadi cikal bakal ibadah kurban yang diperingati oleh umat Islam setiap tahunnya, yaitu pada tanggal 11 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha, di mana semua umat Islam itu berkurban dengan menyembelih seekor kambing atau sapi. Nah, anak-anak, itu adalah sedikit kisah tentang Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Akhirul salam, guru akhirkan kisah Nabi Ismail sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar.